Dunia itu tidak bulat. Saya hampir yakin, sekitar 99,68%. Tidak pula datar. Jangan senang dulu. Karena ternyata kalau kamu lebih teliti, kamu akan menemukan bentuk yang sebenarnya. Coba kita lihat. Asep tinggal di sebuah wilayah yang masih kental dengan budaya lokalnya. Suatu hari untuk pertama kalinya ia melihat orang-orang berpakaian Harajuku. Ia begitu takjub dengan berbagai macam aksesoris yang dipakai dan baju-baju yang berwarna-warni. Ia tidak begitu memahami semangat apa di balik pakaian itu. Yang jelas orang-orang kelihatan happy saat memakainya. Singkat cerita, jadilah ia berbaju Harajuku di tengah masyarakatnya yang masih berpegang teguh pada baju pangsi, kebaya, jaipongan, dan wayang golek. Sebagian kamu mungkin akan menyayangkan cerita itu. Sebagian lagi mungkin mendukung. Dan sisanya bersikap biasa saja. Sebab mungkin aneh dalam duniamu perlu lebih dari sekedar Harajuku. Dan kalau kamu merasa kamu lebih aneh, percayalah, kamu tidak sendirian. Google dengan mudah akan menemukan komunitasmu. Sebut saja joget pargoy, dangdut, drama Korea, wibu, anime, punk, hingga sekte penyembah setan, pemakan tikus, kecoa, kelelawar atau ular, dan orang-orang yang lebih suka berpasangan dengan boneka. Dunia ini tidak bulat, tidak datar melainkan kotak. Bahkan ia terkotak-kotak dengan sendirinya, tanpa perlu repot pakai penggaris untuk membuat batasan-batasannya. Pilihan bahasa yang sulit, matematika selain kali, bagi, kurang, dan tambah, kebiasaan yang tidak biasa, bahkan kesederhanaan yang terlalu rumit, selalu bisa memisahkan kita dalam kotak-kotak tertentu. Status sosial, budaya, hobi, keyakinan, bahkan ilmu pengetahuan dan ranah pemikiran merupakan kotak-kotak yang punya dimensinya sendiri-sendiri. Ketika video ini muncul di depanmu, sampai detik ini ada sesuatu yang tetap menahanmu, serupa jaring laba-laba yang tak terlihat, terhubung dengan sesuatu yang disebut algoritma, yang konon lebih memahamimu lebih dari dirimu sendiri, yang mampu menerjemahkan garis-garis dalam dirimu yang sebagiannya kamu sadari atau tidak telah menjadi sebentuk kebenaran. Sesaat kita berada di kotak yang sama, sesaat lagi mungkin tidak. Dan untukmu yang terjebak dalam 1 menit pertama, percayalah, ada hal yang lebih penting untuk dibahas dari sekedar tahu bentuk bumi secara fisik. Suka ataupun tidak, sekitar 90% pengetahuanmu adalah apa yang orang beritahukan padamu. Kamu percaya bagaimana waktu bekerja. Kamu percaya soal bentuk fisik bumi. Kamu percaya tentang segala sesuatu yang ada di dalam tubuhmu dan bagaimana mereka bekerja. Dan kamu percaya apa itu alam semesta dan partikel-partikel apa yang menyusunnya. Yang sering tidak kamu sadari adalah bahwa pengetahuan-pengetahuan itu diajarkan kepadamu bukan dari pengamatan dan pengalaman langsung, yang dijelaskan kepadamu melalui nalar. Ketika sebuah ide dan keyakinan sulit diuji, kamu cenderung akan beralih pada otoritas tertentu yang dianggap kredibel untuk membentuk, memahami, dan mempertahankan sebuah gagasan. Tapi seberapa terpercaya sumber-sumber otoritas itu? Dan yang lebih penting, seberapa dapat dipercayakah kamu untuk menentukan siapa dan apa yang kamu dengarkan? Sepanjang sejarah umat manusia, salah satu kebenaran yang sulit untuk dipungkiri adalah fakta bahwa kita, manusia, secara konsisten melakukan kesalahan. Para tokoh otoritas dan pakar yang melapisi sejarah hidup manusia, yang memiliki kredibilitas dan terhormat, yang sebagian besar dianggap cerdas pada masanya, hampir selalu kalah dalam menyatakan kebenaran. Ribuan tahun yang lalu, berapa banyak korban anak-anak dan perempuan dalam ritual persembahan dengan dalih menenangkan para dewa dalam kaitannya dengan cuaca buruk dan bencana alam. Di Eropa pada abad ke-17, hanya beberapa ratus tahun yang lalu, bumi dipercaya secara luas sebagai pusat tata surya, dan segala sesuatu mengelilinginya. Sebelum akhirnya pendapat ini kemudian direvisi menjadi heliosentris, yang menjadikan matahari sebagai pusatnya. Baru sebentar saja, sekitar 80 tahun yang lalu, rokok dianggap sesuatu yang tidak membahayakan bagi kesehatan. Ribuan tahun yang lalu, perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga mereka tanpa persetujuan diperbolehkan secara moral. Sesuatu yang dulu dianggap benar, kini tidak lagi, terlepas dari benar dan salah atau baik dan buruk itu sendiri secara absolut. Sebab seringkali segala sesuatunya dalam bidang filsafat, spiritual, moralitas yang tidak bisa disangkal ataupun dibuktikan secara memadai
akhirnya bertransformasi pada anggapan subjektif dan pandangan dunia. Nalar manusia telah berevolusi menjadi sebuah cara untuk membuat sebuah gagasan menjadi yang paling mudah dibagikan dan dipertahankan secara sosial, tanpa perlu menjadi yang terbaik atau paling objektif. Dengan kata lain, opini publik tidak selalu benar, kecuali ya dalam sudut pandang marketing atau trader, tentu saja. Kita tidak pernah memilih pada orang tua mana kita dilahirkan, pada tubuh seperti apa, dan susunan genetik seperti apa. Tapi faktor-faktor ini telah menjelma menjadi sebuah pandangan tertentu dalam dunia kita. Pandangan yang mempengaruhi kita untuk memilih dan mempercayai sesuatu, yang kemudian kita kaitkan dengan identitas kita. Kita cenderung menggunakan nalar kita bukan sebagai alat untuk bergerak maju menuju kebenaran dari hasil perkelahian dengan diri kita sendiri, melainkan menjadi metode untuk mempertahankan dan membuktikan keyakinan tersebut hampir secara buta tuli. Kita mencoba untuk membuktikan bahwa apa yang kita percayai pada akhirnya akan tiba dengan adil secara intelektual dan rasional, bahwa yang kita yakini adalah sebuah kebenaran absolut. Kita cenderung sulit untuk mengakui bahwa dunia ini ternyata jauh lebih rumit, bahkan lebih asing dari yang pernah kita duga. Sesuatu di luar sana yang sulit atau bahkan tidak dapat diuji, yang tidak diketahui, dan yang tidak dapat dibuktikan, yang sering kita bicarakan terlalu keras dan kadang melukai, tanpa pernah tahu apakah kita pernah benar dalam arti yang sebenar-benarnya. Sejarah umat manusia adalah serangkaian kegagalan pada sebuah jalan menuju kebenaran absolut yang tidak atau setidaknya belum terjangkau. Dan kita adalah bagian dari sejarah itu sendiri, yang merupakan partikel-partikel sangat kecil yang melekat pada tubuh ketidaktahuan. Bukankah kita semua punya skeptisisme sekaligus ketidaktahuan yang sama pada sebuah gagasan di luar kotak kita sendiri? Mungkin satu-satunya cara terbaik untuk menjadi yang paling benar adalah dengan berasumsi bahwa kita mungkin salah, yaitu dengan menggunakan nalar, bahkan untuk menyadari batas-batas nalar itu sendiri. Sebuah kesadaran di mana kelemahan dan kekuatan nalar akan berputar bersama-sama dalam sebuah gaya sentrifugal yang berputar seimbang di sekitar titik ego, yang dengannya ia menemukan dirinya dalam bentuk empati, kasih sayang, dan kemampuan untuk menahan diri. Menjadi tahu di ketidaktahuan kita. Sering yang kita perlukan adalah menciptakan dunia kotak kita sendiri. Sebuah kotak yang selalu konsisten mempertanyakan dirinya sendiri, sebelum berusaha menguncinya dalam bentuk kebenaran absolut yang bahkan belum kita ketahui ujungnya, supaya setidaknya punya dasar pijakan di antara lantai-lantainya yang tak kokoh. Bahkan untuk suatu saat mempertahankan